Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuria Dharma. Saya adalah guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Darul Khair, Saibakut, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus mahasiswa dalam jabatan PPG Batch 1 2025 di LPTK UIN Syahada Padang Sidampuan. Hari ini Selasa tanggal 13 Mei 2025 saya melaksanakan pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 3 dengan materi Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Azim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Udah mandi pagi? Sarapan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sarapan sudah, mandi sudah. Apalagi yuk? Jajan udah belum? Sudah. Ya, sebelum kita lanjut berdoa dulu, tolong dicek dulu ada sampahnya enggak? Kalau ada sampah dibuang. Nggak ada? Nggak ada sampahnya ya. Sudah. Sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tamin bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah alihil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim. Nah, sebelum lanjut kita absen dulu lah satu per satu. Kalau yang Bapak sebutkan namanya angkat tangan, tegap, kan baru pagi-pagi. Hadir Pak. Apa bahasa Arabnya Anda bisa? Maujud Pak. Biasanya kalau di pondok-pondok pesantren kalau Kipli, maujud Pak. Bisa. Bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris? Sama, Bapak ada bisa juga. Yang pertama, Safa Nur Habibah, Salasia, Nurul Hikmah, Naufal Kurniawan, Nur Aida, Muhammad Gajali, Muhammad Kipli, Muhammad Mikail, Muhammad Fahri, Muhammad Yusuf Agani, Laila, Husnul Khatimah, Hermilia Anugrah Sipa, Anita, Arbani. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Sebelum lanjut kita biasanya menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Ya. Sebelum menyanyikan, Bapak minta berdiri dulu dengan rapi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupku Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, semuanya berduduk. Nah, sebelum mempelajari masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan beberapa poin tujuan kita mempelajari tentang akidah akhlak, asmaul husna, al-azim, dan al-kabir. Yang pertama, setelah kita belajar, kita mampu menjelaskan, berdiskusi, peserta didik dapat menyebutkan makna asmaul husna secara sederhana, al-kabir sama al-azim. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap sifat Allah al-kabir dan al-azim dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, ketika kalian mengerjakan proyek, kalian bisa menjelaskan perbedaan antara kebesaran dan keagungan Allah kepada teman atau guru dengan percaya diri. Artinya mempresentasikan ke depan berani. Nah, selanjutnya yang keempat, kalian dapat menghasilkan karya yang menggambarkan makna al-kabir al-azim secara kreatif dan menarik. Nah, setelah Bapak jelaskan gitu tujuannya, ketika kalian melihat ada langit, ada sungai, ada matahari, nah, apa yang kamu rasakan saat melihat itu? Kagum akan kebesaran Allah. Ada lagi selain itu? Senang. Apa lagi? Bahagia, senang, bahagia. Sudah. Banyak lagi naklah yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Cuma bisa, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas kebesaranmu dan keagunganmu. Sebelum kita lanjut, kita hiburan dulu. Nonton dulu kita, ya kan? Nonton video animasi yang menceritakan tentang Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Azim. Perhatikan ya. Beriaskan bintang dan bulan. Dan hari kita bisa melihat matahari walaupun jaraknya jauh sekali. Namun dari panasnya bisa sampai ke tubuh kita. Di bumi tempat kita tinggal
kita bisa melihat hutan, laut, gunung, serta berbagai binatang tumbuhan. Juga masih banyak hal lainnya. Lalu, siapa ya yang menciptakan bulan, bintang, matahari, dan bumi kita ini? Jawabannya Allah. Dan siapa pula yang menciptakan diri kita? Jawabannya Allah. Allah juga yang telah menciptakan penglihatan, pendengaran, dan hati kita adik-adik, agar kita bisa menggunakannya untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui walaupun Dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa pencipta kita dan segala sesuatu di langit dan di bumi adalah Allah. Allah adalah satu-satunya dan roh kita. Diciptakan Allah dengan sempurna. Coba lihatlah makanan yang adik-adik nikmati hari ini. Siapa yang telah memberikan rezeki untuk makanan tersebut? Jawabannya Allah. Kita bisa tinggal di rumah yang nyaman dan tidak dari terik yang panas matahari dan derasnya hujan untuk Allah yang berikan. Pakaian yang kita kenakan untuk menutupi aurat dan melindungi tubuh kita, dan juga kendaraan yang kita gunakan saat berpergian. Semua juga nikmat dari Allah adik-adik. Allah telah memberi kita banyak sekali kebaikan, lebih banyak daripada yang mampu kita hitung. Allah bahkan melakukan banyak hal untuk kita. Jadi kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan, namun tidak boleh melakukan apa yang Allah larang. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu kembali. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menonton tadi, apa sih yang kalian dapat dari tontonan tersebut? Ayo. Apa yang kalian dapat dari tontonan tersebut? Menuruti perintah Allah. Apalagi ya? Kuasa Allah. Keagungan Allah. Saking banyaknya ya, kalau nggak bisa disebutin. Nah, Bapak lanjut ya. Nah, Bapak lanjut untuk menjelaskan beberapa poin tentang Al-Kabir dan Al-Azim. Yang pertama, Asmaul Husna itu tahu kan jumlahnya? 99 Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah, sekalian mencerminkan sifat-sifat Allah. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Nah, yang pertama Al-Kabir. Al-Kabir. Nah, artinya yang maha besar. Allah memiliki kebesaran mutlak yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Nah, habis itu segala sesuatu di dunia ini kecil di hadapan Allah. Karena Allah yang ciptain dunia kan. Nah, sifat kebesaran Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu serta kekuasaannya makhluk. Kali aja Allah dilarang presiden bisa nggak melaksanakan, bisa nggak? Enggak.
Karena Allah punya kuasa dari Al-Qahhar, Allah yang maha besar. Nah, selanjutnya Allah Al-Azim, artinya yang maha agung. Allah adalah zat yang memiliki keagungan sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyamai keagungan Allah. Nah, segala sesuatu yang agung di dunia tetaplah kecil dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bandingan? Tidak ada bandingannya kebesaran Allah dan keagungan Allah. Nah, perbedaannya antara Al-Kabir dengan Al-Azim. Al-Kabir dengan Al-Azim. Kalau Al-Kabir tadi kebesaran Allah yang meliputi segala sesuatu. Kalau Al-Azim, keagungan Allah dalam sifat dan kemuliaannya, sifatnya. Kalau ini tadi apa? Meliputi segala sesuatu kebesarannya. Kalau sini keagungannya. Terus lanjut. Contohnya, kalau Al-Kabir saat kita melihat langit luas, bintang-bintang berjuta jumlahnya bisa dihitung nggak? Nggak bisa dihitung, Bapak aja saking bingungnya, terus berjuta-juta. Padahal bermiliar-miliar kan bintang. Nah, kita sadar Allah lebih besar dari semua ciptaannya. Artinya apa? Kalau sesuatu itu paling indah dah, paling takjub kita nonton, paling kagum kita lihat, berarti yang lebih hebat siapa? Yang dibikin, ya kan? Nah, gitulah intinya. Kalau Al-Azim tadi saat membaca Al-Quran kita mengagumi betapa sempurna dan indahnya kalam Allah. Nah, dan kita merasa kagum pada keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus banget kata-katanya di Al-Quran. Saking tersusunnya. Contoh pengalaman. Yang pertama, selalu menghormati dan mengagungkan Allah di dalam sholat. Selalu kita di setiap sholat itu kita selalu kita agungkan Allah. Allahu Akbar. Yalah. Nah, Subhanallah. Allahu Akbar. Selalu nama Allah kita sebut dan kita agungkan dan kita puji. Nah. Selanjutnya, tidak sombong atas pencapaian dunia karena semuanya kecil di hadapan Allah. Ada sombong diri kita nih walaupun bahasa, ya aku paling pintar dari kelas nih. Buan nyawa tuh nah. Pakai nyawa Bapak nih. Buan nyawa tuh nah. IQ-nya di bawah hendak. Ya lah, paling pintar. Aku nih paling ganteng dari kelas nih. Tidak ada kegantengan selain diriku di kelas. Tidak ada yang paling cantik di kelas selain diriku. Itu artinya sombong. Plak terabah bersepeda. Lecet hidung. Hilang mancongnya. Nah, ya kan? Sombong. Jadi jauhkan dari sifat sombong. Paling ganteng udah di kelas nih, muhapu awak putih, hidung mancung, gigi indah putih, plak raba kendaraan, jebol gigi beratan, cilom jadinya, hilang kada gantengnya. Hilang Pak. Nah, selanjutnya bersabar menghadapi ujian karena percaya Allah itu lebih besar dari semua masalah. Sabar. Diuji itu sabar aja, santai. Jangan santai wae. Ujian seberat apapun lah, ujian itu santai. Bahasa apa? Kalau kata-kata yang paling indah tuh, apapun ujiannya semua akan berlalu. Ya lah, jangan takut diuji nih. Mendak di situ enggak ujian tuh? Kada. Nikmat itu di situ-situ aja enggak nikmatnya? Kada. Artinya semua akan berlalu. Ujian telah selesai, semua akan berlalu. Jadi jangan takut. Hikmah, keuntungan mengimani Al-Azim dan Al-Kabir. Satu, menumbuhkan rasa tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah bahwa Allah lah yang berkuasa akan diri kita dan segala-galanya. Bahkan daun yang jatuh pun terbangnya kemana? Allah yang ngatur. Apalagi kita yang gede ini. Semut yang kecil aja Allah yang ngatur. Dua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan takabur. Supaya jangan sombong lagi lah. Jangan sombong lagi ya. Yang cantik, yang ganteng, yang pinter. Ya,
Ini udah jelek, hitam, bodoh lagi rankingnya, nggak dapat ranking terus, gigi ompong, nggak punya duit, sombong. Apa yang disombongin? Mikail, apa yang disombongin? Nggak ada Pak, malu-maluin. Nah, kalau sombong mah orangnya ganteng, yang disombongin kegantengan. Pinter, yang disombongin kepintarannya. Cantik, yang disombongin kecantikan. Kaya, yang disombongin kekayaan. Udah miskin, jelek, hitam, dekil. Apa yang disombongin? Pak, sombong Pak, saya nggak punya kerjaan. Itu yang lain pada kerja, saya punya kesempatan, nggak punya kerja. Santai, sombong. Cocok? Ada, pinter. Jawab aja. Keras nggak apa-apa. Membuat hati yang ketiga, membuat hati menjadi lebih tenang karena semua urusan kecil di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Hati itu lebih tenang. Percaya bahwa semua takdir Allah yang ngatur. Oh, percaya. Oh, ini kehendak Allah lah. Ya, ini kehendak Allah lah. Jadi nggak usah terlalu berat mikirin, stres sampai miring-miring. Ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa, Pak. Kenapa? Kebanyakan mikir, stres, Pak. Ngedrop. Masih semangat? Semangat dong. Yang keras? Semangat? Semangat, alhamdulillah. Yang keempat, menjadi pribadi yang rendah hati dalam menghadapi orang lain. Rendah hati itu artinya bahasanya kada terlalu santai menghadapi orang lain. Selalu menghormati orang lain. Nggih pun jawabannya lah halus pisan ya orang Sunda ya kalau. Nah, nggih pun kalau orang tua rendah hati ngarannya ini kada jali kenapa? Tampar kah? Enggak, cocok enggak kata-kata itu? Ada. Jadi halus-halus biar kelihatan rendah hati kelakuannya. Nggih kae, gani kae mangkat kayu, nggih. Ya, gani kae mangkat kayu. Cicok kae ada nanti higa cantik. Kata juga emang gani kae ya kalau. Saja Bapak nih. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Setelah nonton video, Bapak jelasin. Paham nggak yang di depan tadi? Paham. Alhamdulillah. Masih semangat? Ayo kita ice breaking dulu supaya semangatnya timbul. Nggak kaku, berdiri nah ice breakingnya, jangan duduk ah. Ayo. Tegap, tangan digerakin supaya kada kaku. Nah gitu nah. Dah. Tepuk semangat. Silakan duduk lagi. Nah, selanjutnya hari ini kita membagi kelompok kerjakan. Boleh keluar dulu beberapa menit untuk mencari jawaban. Ayo, ini boleh. Bebas. Sudah? Oh iya. Sudah dapat? Ya, kalau sudah ditutup pintunya lah. Ayo dikerjakan tugasnya. Sudah dapat tugasnya nak? Sudah. Hah? Waalaikumsalam. Tutup lagi pintunya. Ayo. Sudah dapat hasilnya semuanya?
Sudah. Alhamdulillah. Siapa yang mau presentasi pertama? Ayo, maju. Di sini dulu. Silakan maju ke depan. Pakai salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tugas tadi, maka kami dapat melihat 3 ciptaan Allah yang sangat besar di sekitar kita adalah satu, langit al-sama, luasnya tanpa tiang yang terlihat menyelimuti bumi menjadi tanda kekuasaan Allah dan tempat terjadi berbagai fenomena alam seperti hujan dan petir. 2, bumi al-ard, tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan segala isi sistem yang kompleks seperti gunung, laut, sungai, dan tanah yang subur. 3, gunung al-jibal diciptakan sebagai pasak bumi agar tidak diterjang. Gunung juga menjadi sumber air mineral dan habitat makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tugas tadi maka kami dapat melihat 2 kebesaran Allah yang tampak jelas di sekitar kita adalah satu, matahari. Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya dan energi yang sangat besar. Tanpa matahari kehidupan di bumi ini tidak akan mungkin. Matahari bersih dan terbenam dengan sangat menunjukkan kekuasaan dan ketelitian ciptaan Allah. Airnya adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk dari air, hujan, sungai, hingga laut. Semuanya bagian dari sistem. Ayo diperhatikan jawaban kawannya di depan. Allah menurunkan air dari langit, menghidupkan bumi yang tandus dan menjadikan rahmat bagi makhluk hidup. 2 hal ini mungkin kita lihat setiap hari, namun jika direnungkan keduanya adalah bukti nyata kebesaran dan kasih sayang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugasnya di itu di apa? Dilihatkan dengan temannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini. Ya, ini tugasnya tuh. Dari tema akidah Asmaul Husna kami mendapatkan gambaran kaligrafi. Oh, Masya Allah, bagusnya kaligrafinya, bisa mewarnai. Udah, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayo yang terakhir. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Ya. Apa tugasnya tadi? Nah, bacakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tulis tadi, maka kami dapat tiga doa terdus yang sering dibacakan setiap hari, yaitu 1, doa sebelum belajar, ya Allah tambahkan ilmuku dan berilah aku pemahaman. 2, doa sebagai doa bangun tidur sebagai puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepadanya kami kembali. 3, doa masa kelas, ya Allah bukakan untuk kami hikmahmu dan limpahkan kepada kami rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha penyayang.
Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, tadi kan sudah melaksanakan tugas apa? Tugas proyeknya sudah, materinya sudah Bapak sampaikan. Sekarang kita mengerjakan tugas mandiri. Tadi kan udah tugas kelompok, sekarang tugas mandiri. Sudah anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Sudah semua kan? Sudah. Setelah menjawab tugas mandiri, kita untuk mengetahui apa yang sudah ada di pikiran kalian. Senangkah pelajaran ini atau tidak? Ya, refleksinya dulu. Sudah semuanya? Sudah? Ya, sini. Iya. Sama komentar tadi dia ambil
Alhamdulillah, dari kesimpulan hari ini ada beberapa beberapa siswa Bapak yang berbicara bahwa sudah menguasai alhamdulillah, dan beberapa kesimpulan hari ini tentang materinya Al-Kabir, yaitu saat kekuasaan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Nah, setelah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan walaupun sebentar, mudah-mudahan bisa ingat di kepala kita dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masih semangat? Nah, sebelum Bapak tutup materinya, apa yang sudah Bapak ajarin hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.